Pertanyaan selanjutnya dari Akhwat, ditujukan untuk Ustadz Syafiq. Mohon izin bertanya, Ustadz, bagaimana tentang takdir saya yang berganti peran, Ustadz? Saya seorang ibu, saya juga seorang istri, saya juga pencari nafkah, ngurusi rumah tangga, nafkahi suami, dan juga anak suami dari istri pertama. Dan Ana merasa kurang baik menjalankan kewajiban Ana sebagai istri dan ibu karena keterbatasan waktu dan energi yang Ana miliki. Bagaimana hisab Ana nantinya ya Ustadz? Demikian mungkin Ustadz bisa menjawab. Ustadz Syafiq ditujukannya. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Masya Allah jamaah. Iya, itu pertanyaan Ustadz Mufi. Suaminya sakit atau apa? Nggak disebutin ya? Enggak. Jamaah rahimakumullah. Tidak semua yang kita harapkan itu terjadi. Berapa banyak istri yang harus menjadi tulang punggung keluarga. Boleh jadi disebabkan suami yang tidak bertanggung jawab. Atau boleh jadi suami yang memang memiliki keterbatasan karena sakit atau hal lainnya. Apa yang harus dilakukan oleh istri? Allah Azza wa Jal akan menghitung semua energi, semua waktu yang dikeluarkan oleh manusia. Apabila tadi seorang istri dia harus menjadi pekerja yang menafkahin suami, anaknya suami, dan anaknya dia, serta kehidupan dia secara umum. Padahal kewajiban memberikan nafkah adalah kewajiban suami. Allah Azza wa Jalla mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Kata Allah, para lelaki adalah pemimpin buat para wanita. Kenapa? Karena dua hal. Yang satu karena anugerah Allah, yang kedua karena perintah Allah Azza wa Jalla. Yang satu, Allah memberikan anugerah kepada laki-laki, dia memiliki jiwa kepemimpinan. Yang mungkin hal itu tidak dimiliki oleh wanita secara umum. Hak cerai ada di tangan suami. Kira-kira kalau hak cerai diberikan kepada istri, adakah bapak-bapak yang masih punya istri? Kayaknya duda semua ini. Karena yang para wanita, dia emosi sedikit, dia minta pulang ke rumah orang tuanya. Sakit hati sedikit sama suami, dia mengatakan kok nggak pernah membahagiakan aku. Gitu loh. Ada banyaklah, sehingga Allah angkat laki-laki sebagai pemimpin. Ada kelebihan yang Allah berikan kepada laki-laki. Yang kedua ada perintah di situ. Wa bima anfaqu min amwalihim, karena mereka menginfakkan harta kepada istrinya. Makanya ketika seorang suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya, biasanya ada kepincangan dalam kepemimpinan dia. Maka buat para suami yang istrinya punya penghasilan, ingat engkau tetap punya kewajiban memberikan nafkah. Tolong berikan nafkah kepada istri. Tapi kembali kepada pertanyaan tadi. Bagaimana sikap wanita ini? Yang pertama, hendaklah engkau menerima takdir Allah Azza wa Jalla. Yang itu membuat semua penderitaan dunia menjadi ringan. Dan kita perlu minta sama Allah ya. Perlu minta keyakinan bahwa ini takdir Allah, ini berlaku karena memang sudah Allah tetapkan, itu perlu diminta. Kita kadang-kadang udah tahu, tapi keyakinan itu terkadang menjadi lemah. Makanya di antara doa yang sering Nabi bacakan sallallahu alaihi wasallam untuk para sahabatnya, di majelis beliau mengatakan, Allah maksim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqin. Ya Allah, bagikan kepada kami rasa yakin.
ma tuhawwinu bihi alaina masaibat dunya. Yang musibah-musibah dunia menjadi ringan buat kami ya Allah. Jadi adanya keyakinan itu menjadikan musibah ini ya udah mau diapain sudah. Allah sudah tetapkan ini. Jadi minta keyakinan kepada Allah bahwa saya tadi dia mengatakan dia berganti peran ya. Dan ketahuilah tatkala Allah memberikan cobaan kepada seseorang berarti dia mampu untuk menghadapinya. Karena Allah punya ketetapan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani hamba melebihi batas kemampuan dia. Yubtalal mar'u ala qadri imani. Orang dikasih balak sesuai dengan kadar keimanannya. Berarti kau mampu menghadapi ujian itu. Dan ketika seorang wanita membantu suaminya, memberikan nafkah kepada suaminya yang mungkin dia sakit ya, kemudian kepada anak semua itu akan terhitung sedekah buat dia. Jadi akan ada pahala buat dia yang insya Allah diangkat derajatnya pada hari kiamat asalkan satu. Niatnya lillahi ta'ala. Baik. Tapi masalahnya Ustaz, peran dia sebagai seorang ibu, peran dia sebagai seorang istri tidak bisa sempurna. Maka apa yang perlu dilakukan? Ya, itu konsekuensi sebenarnya. Jadi para ulama ketika membahas suami yang tidak memberikan nafkah kepada istrinya, itu sang istri punya beberapa pilihan. Yang pertama dia tidak melayani suami. Jadi kalau bapak-bapak nih, kalau bapak-bapak tidak memberikan nafkah kepada istrinya, istri itu punya hak untuk tidak melayani suami. Karena suami tidak memberikan hak istrinya. Ini pilihan yang pertama. Ya udah, aku akan bekerja dan aku tidak bisa memberikan hakmu. Karena kau tidak memberikan hakku. Pilihan yang kedua, sang istri memberikan bantuan kepada suaminya, melayani suaminya dan memberikan nafkah kepada suaminya yang itu bisa ditagih sebagai utang. Jadi nanti ketika suami punya duit, dia katakan selama 4 tahun engkau nggak bekerja dan aku melayani dirimu, selama ini aku minta duit itu. Jadi dia bukan niat berbagi sama suami, tapi dia minta, dia bantu suaminya atau ngutangin suaminya. Maka dia boleh minta hak itu. Setelah 4 tahun, 1 bulan umpamanya 10 juta kali 4 tahun. Berikan. Itu jadi haknya istri. Yang ketiga, sang istri tetap melayani suami dan yang dia berikan menjadi sedekah buat suaminya. Ya ini pilihan buat istri tadi. Jadi kalau sang istri mengatakan, aku nggak bisa melayani suami dengan sempurna Ustaz karena aku harus bekerja. Nggak ada masalah di sini. Karena suaminya memang tidak memberikan hak kepada istrinya. Tinggal kalau engkau mengatakan yang aku berikan kepada suami ya jadi sedekah lah buat dia Ustaz. Tapi untuk pelayananku kepada suami nggak maksimal. Dan sang suami nggak bisa nuntut. Karena memang dia tidak memberikan hak istrinya. Nah tinggal yang kedua berkaitan dengan kewajiban dia menjadi seorang ibu ya. Jangan sampai pekerjaan dia itu menyebabkan anak-anak terlantar nantinya. Jadi ini yang perlu dipikirkan. Tapi pada intinya Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Maksimalkan dan ketika mencari harta niatkan untuk memenuhi kebutuhan bukan untuk gaya hidup. Karena ada wanita yang akhirnya keenakan bekerja. Dia bukan hanya memenuhi kebutuhan tapi sudah melewatin kebutuhan sebenarnya. Maka tolong cukupkan dengan memenuhi kebutuhan sehingga engkau tetap bisa melaksanakan peranmu sebagai seorang ibu pada utamanya dan sebagai seorang istri. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin bisa ditambahkan Ustaz.